Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Asep Gelar Pratama, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, profil fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator Ibu Sari Juwitaningsih, Eskom SPDGR, dan pengajar praktik Ibu Didah Nur Aidah SPD. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keragaman, kebutuhan, minat, dan kemampuan individu murid di kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menyesuaikan konten, proses, dan produk serta lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sementara strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berfokus pada bagaimana materi pembelajaran disajikan kepada murid. Dalam diferensiasi konten, guru mengubah materi pelajaran agar sesuai dengan tingkat pemahaman, minat, dan gaya belajar murid. Ini dapat mencakup menyediakan materi tambahan, memodifikasi tingkatan kesulitan, atau menggunakan sumber daya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan individu murid. Contoh diferensiasi konten diantaranya adalah menyediakan bahan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, menyediakan video, grafik, atau multimedia untuk mendukung pemahaman, memberikan proyek atau tugas tambahan untuk murid yang lebih maju dari yang lain. Diferensiasi proses berkaitan dengan bagaimana cara guru membelajarkan dan membimbing murid. Dalam diferensiasi proses, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang beragam agar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar murid. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi setiap murid untuk dapat melakukan aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga proses tersebut dapat membangun pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diajarkan. Contoh diferensiasi proses diantaranya menggunakan rotasi aktivitas untuk memenuhi gaya belajar murid yang berbeda, mengadakan diskusi kelompok kecil untuk mendukung kolaborasi murid, menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek untuk memfasilitasi pemahaman konsep. Diferensiasi produk merupakan variasi hasil tugas pembelajaran dan penilaian produk atau hasil belajar murid. Tugas dan penilaian untuk masing-masing murid dibuat secara beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Diferensiasi produk mencakup bagaimana murid menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Dalam diferensiasi produk, guru memberikan pilihan kepada murid untuk mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai produk atau karya. Pendekatan ini memungkinkan murid untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan kekuatan dan preferensi mereka. Contoh diferensiasi produk diantaranya memberikan pilihan dalam format penugasan seperti laporan tertulis, presentasi, atau proyek visual. Memungkinkan murid untuk membuat produk kreatif yang mencerminkan pemahaman mereka, memberikan proyek kolaboratif yang melibatkan murid dalam menghasilkan produk bersama. Dengan memahami dan menerapkan ketiga komponen tersebut, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna bagi murid di kelas. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap murid mendapatkan dukungan yang diperlukan sesuai dengan gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan mereka. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan akan mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid,
Pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Keterkaitan materi modul 2.1 dan 1.1 bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar setiap murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sementara keterkaitan materi modul 2.1 dan 1.2 bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan dalam belajar. Keterkaitan materi modul 2.1 dan 1.3 bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.1 dan 1.4 bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.